mengikat gol Ferran Torres di masa perpanjangan waktu. Halo, selamat siang saudara. Hari ini Kompas Siang kembali hadir dari Studio Menara Kompas Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Selain 5 sorotan utama tadi, kami juga memiliki informasi terkait antrian BBM bersubsidi yang masih terjadi di sejumlah daerah. Ada juga saudara informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini menggelar sidang putusan pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo terkait dugaan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bersama saya, Niputu Trisnanda. Saya Arjuno Pramudito, Anda menyaksikan Kompas yang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. 5 korban kapal motor Nurul Salsah yang tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Mereka terombang-ambing di laut selama 4 hari. Kapal nelayan dalam misi pencarian korban menemukan 5 penumpang KM Nurul Salsah dalam kondisi selamat. Mereka bertahan hidup dengan berpegangan pada rumpun dan terombang-ambing selama 4 hari. Satu korban merupakan anak-anak usia 7 tahun. Sudah 2 orang ditemukan oleh kapal nelayan. Pada hari kelima, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban dalam keadaan selamat di Pulau Balaloho. 2 orang korban ditemukan oleh kapal nelayan Bari-Baria 05 yang kebetulan melintas. Usai ditemukan, keduanya langsung dievakuasi ke pulau terdekat sebelum dijemput langsung oleh KRI Marlin 877 untuk diserahkan ke kapal KN SAR Kamajaya. Selanjutnya akan bertolak menuju Pelabuhan Benteng, Kepulauan Selayar untuk mendapatkan perawatan medis. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Nurul Salsah yang tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan menambah armada pencarian, diantaranya KRI Marlin 877, KRI Hiu 634, dan KN SAR Kamajaya 104. Pencarian juga dilakukan dengan mengerahkan pesawat Boeing milik TNI AU untuk memantau korban melalui udara. Proses pencarian diperluas hingga 1.305 nautical mile. Pencarian dengan menggunakan 5 alut, yang dimana pembagian sektor 1 itu dari KN Punta Dewa, dari Kansar Maumere, dan sektor 2 itu KN Pacitan, dari Kansar Kendari, dan sektor 3 itu KRI Marlin milik dari TNI AL, dan sektor 4 dengan KRI Hiu milik TNI AL. Kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot. Informasi terkini kita segera tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Wafik Aziza, dan juru kamera Rama Pratama dari Makassar, Sulawesi Selatan. Wafik, untuk saat ini operasi pencarian memasuki hari kelima, dan seperti apa wilayah dan kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan untuk mencari 18 orang yang masih hilang? Iya, Juno dan juga saudara, untuk hari kelima tenggelamnya kapal KM Nurul Salsah di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga hari ini operasi SAR masih dilakukan, di mana masih ada 18 korban yang masih dinyatakan hilang hingga hari ini. Untuk pencarian korban difokuskan di sekitar lokasi perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tim SAR menyisir menggunakan kapal SAR, kapal perang TNI AL, dan juga kapal-kapal nelayan yang juga ikut berjibaku membantu proses pencarian selama 5 hari terakhir. Selain itu, operasi pencarian juga diperluas
khususnya area penyisiran, radius penyisiran dikarenakan korban diduga terbawa arus laut dengan cakupan wilayah seluas cakupan wilayah pencarian para korban ini seluas 1.305 mil laut persegi yang dibagi menjadi 4 sektor di Kabupaten Kepulauan Selayar. Khusus untuk tantangan yang dihadapi oleh tim SAR gabungan selama 5 tahun terakhir ini terkait dengan kondisi gelombang yang cukup tinggi sekitar 2 hingga 3 meter yang kemudian menjadi tantangan dan cukup mempersulit tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban. Nah, untuk saudara, khusus untuk 78 penumpang yang berada di atas kapal ada sebanyak 59 orang yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, 1 orang korban meninggal dunia dan 18 korban lainnya hingga hari ini masih dalam proses pencarian. Ya, Wafik, untuk saat ini 5 orang diselamatkan dan seperti apa kondisinya dan perawatan medis apa yang telah dilakukan? Iya, memang pada hari Sabtu kemarin ada 5 korban yang ditemukan oleh nelayan KMN Sinar Matoa Gengnon 4 di sekitar Pulau Matalang, Kabupaten Kepulauan Selayar. Khusus untuk 5 korban ini, kondisi mereka kelelahan karena mereka mengapung selama 4 hari di laut, di mana mereka kelelahan, dehidrasi, dan juga shock setelah bertahan cukup lama 4 hari sebelum mereka dievakuasi. Saat ditemukan, para korban yang mengapung di laut ini bertahan hidup dengan berpegangan pada rampung ikan milik nelayan sekitar. Hingga kemudian pada minggu kemarin juga kembali ditemukan 2 korban khusus untuk di Pulau Balaloho dan saat ini dievakuasi menuju Pelabuhan Benteng Kepulauan Selayar. Saat ini korban 59 korban yang sudah ditemukan sudah menerima penanganan medis di Kepulauan Selayar hingga kemudian beberapa korban lainnya juga sudah dipulangkan dan hari kelima hari ini 18 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan juga tim SAR gabungan akan fokus untuk mencari 18 korban dari tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa pada Rabu 15 Juli kemarin. Baik, kita harapkan ada titik terang untuk 18 orang yang masih hilang di perairan Selayar, korban kapal penumpang KM Nurul Salsa. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Wafik Aziza, dan juru kamera Rama Pratama dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Saudara, Kasih Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan, menyebutkan 7 korban penumpang KM Nurul Salsa. Pencarian diperluas dengan menambah armada pencarian. Ya, untuk yang masih dalam pencarian itu ada 18 karena saat ini sebagian korban, 2 korban itu masih di KRI Marlin. Dan untuk yang telah ditemukan itu ada 59 orang selamat dan 1 meninggal dunia. Kemudian ketika ditemukan, ini korban yang ditemukan selamat ini seperti apa kondisi mereka, Pak, waktu pencarian kemarin? Ya, untuk yang ditemukan itu memang yang 5 orang pertama itu memang ditemukan oleh tim SAR gabungan juga karena memang itu salah satu yang hasil koordinasi dari Pak Bupati Selayar dengan Bupati Pangkep. Kebetulan memang di wilayah tersebut itu adalah wilayah perbatasan perairan antara Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Selayar, seperti itu. Kemudian ketika pencarian di lokasi, Pak, apa kemudian kendala dari petugas yang ada di sana? Ya, memang dari beberapa hari ini memang di Selayar ini musim angin barat dan memang kecepatan angin itu sampai 20 knot, bahkan ada ketinggian ombak itu sampai 2-3 meter. Oke, kecepatan angin masih menjadi kendala di sana. Kemudian untuk hari ini, Pak, bagaimana skema pencariannya? Apa saja kemudian yang dikerahkan dan berapa jumlah personil yang dikerahkan? Oke, untuk jumlah personil yang dikerahkan itu sekitar
207 dari yang terdata dari kami itu di luar dari nelayan, karena memang kendala yang di sana kami belum mengambil data berapa, tetapi kalau perahu yang digunakan nelayan di sana, di nelayan Jampea, nelayan yang ada di di sekitaran lokasi itu ada beberapa pulau yang memang digerakkan oleh ada hasil koordinasi dari Bupati, dan juga kemarin kami sempat bertemu di perjalanan dalam pelaksanaan operasi ini untuk hari ini, tepatnya pada tanggal 20, itu kita menggunakan di Seru 1 itu ada Punta Dewa dari Momere yang melakukan pencarian seluas 390 mil, dan juga Seru 2 KSR Pacitan 102 milik Kendari melakukan pencarian di sekitar wilayah tersebut. Usai jeda, saudara, pemadaman kebakaran lahan gambut dilakukan di tim gabungan di Sumatera Selatan. Titik panas terbanyak berada di Musi Banyu Asin, disusul Ogan Komiring Ilir, seiring meningkatnya kebakaran lahan sepanjang Juli. Ada pula informasi kekeringan yang melanda wilayah Pantura, Kabupaten Subang, Jawa Barat, membuat 1.300 hektar lebih sawah di 45 desa terancam gagal tanam hingga gagal panen. Selengkapnya di Kompas Siang.